Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Sumurti dengan NPM 231304128 dari kelas 5B. Yang terhormat Ibu Dr. Megaria SPD M.Hum dan Bapak Aditya Pratama MPD selaku dosen pengampu mata kuliah metode penelitian kualitatif serta teman-teman yang saya banggakan. Di sini saya izin menyampaikan hasil proposal mengenai metode penelitian kualitatif yang berjudul mengeksplorasi persepsi kesantunan berbahasa mahasiswa di platform WhatsApp yang disusun oleh Muhammad Sumurti dengan NPM akhir 28. Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung 2025. Pendahuluan, komunikasi daring dan tantangan kesantunan. Komunikasi adalah aspek fundamental yang terus berkembang seiring kemajuan teknologi. WhatsApp telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari mahasiswa, menawarkan kemudahan, kecepatan, dan fleksibilitas. Namun, kemudahan ini juga membawa tantangan dalam menjaga kesantunan berbahasa. Kesantunan berbahasa penting untuk menjaga keharmonisan hubungan. Dalam komunikasi daring, batasan fisik dan sosial sering kabur, mempengaruhi cara mahasiswa mengekspresikan diri. Fenomena ini dapat menimbulkan kesalahpahaman, konflik, bahkan merusak hubungan sosial. Mengapa kesantunan berbahasa penting? Kesantunan berbahasa adalah strategi yang digunakan penutur untuk menunjukkan rasa hormat kepada lawan bicara dan menjaga hubungan sosial. Menurut Yul tahun 2010. List tahun 2014 menekankan bahwa kesantunan melibatkan konteks, tujuan komunikasi, dan norma sosial. Dalam komunikasi daring, aspek ini sering terabaikan karena keterbatasan ekspresi nonverbal dan kecenderungan bahasa yang ringkas dan informal. Tantangan baru di era digital. Perubahan pola komunikasi mahasiswa di era digital menimbulkan tantangan baru. Mahasiswa sebagai generasi digital native cenderung nyaman menggunakan bahasa informal, singkat, atau emoticon di WhatsApp. Ini mencerminkan adaptasi teknologi tetapi juga mengaburkan batasan antara bahasa santun dan tidak santun. Perbedaan latar budaya, pendidikan, dan pengalaman juga mempengaruhi pemahaman dan penerapan kesantunan bahasa di platform digital. Yang pertama, keterbatasan ekspresi nonverbal, sulitnya menyampaikan nuansa emosi. Yang kedua, bahasa ringkas dan informal, kecenderungan penggunaan singkatan atau emoticon. Yang ketiga, hilangnya batasan sosial, norma interaksi langsung sering terabaikan. Fokus penelitian, WhatsApp di kalangan mahasiswa. Penelitian mengenai kesantunan bahasa di media daring telah banyak dilakukan, namun sebagian besar berfokus pada media sosial seperti Facebook, Twitter, atau Instagram menurut Sergin dan Tech 2014. Studi yang secara khusus meneliti kesantunan berbahasa di WhatsApp, terutama di kalangan mahasiswa, masih terbatas. Padahal, WhatsApp adalah platform komunikasi utama mahasiswa untuk interaksi akademik dan non-akademik. Relevansi penelitian ini meningkatkan seiring penggunaan WhatsApp sebagai media komunikasi utama di lingkungan pendidikan tinggi, terutama sejak pandemi COVID-19. Konteks akademik, yaitu seperti diskusi, tugas, dan perkuliahan. Yang kedua ada konteks non-akademik, yaitu seperti interaksi sosial dan organisasi. Tujuan dan manfaat penelitian. Penelitian ini penting untuk mengekspresikan atau mengeksplorasi representasi kesantunan berbahasa mahasiswa di WhatsApp, faktor-faktor yang mempengaruhinya, serta implikasinya terhadap hubungan sosial di kampus. Yang pertama, kita ke tujuan penelitian. Yang pertama, mendeskripsikan representasi kesantunan berbahasa mahasiswa di WhatsApp. 2. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kesantunan berbahasa mahasiswa di WhatsApp. Yang 3. Menganalisis implikasi representasi kesantunan berbahasa terhadap hubungan sosial di lingkungan kampus. Selanjutnya, manfaat penelitian.
ada dua manfaat, yaitu teoretis dan praktis. Teoretis menambah hasanah keilmuan dalam bidang pragmatik, khususnya terkait kesantunan berbahasa di media daring. Manfaat yang praktis yaitu memberikan wawasan kepada mahasiswa dan civitas akademika mengenai pentingnya menjaga kesantunan berbahasa di platform digital. Landasan teori dan metode penelitian. Penelitian ini menggunakan teori kesantunan berbahasa dari Brown dan Levinson tahun 1987 mengenai politenes strategis serta teori pragmatik dari Yule tahun 2010 dan List tahun 2014. Konsep komunikasi daring dan perubahan pola interaksi sosial di era digital menurut Sirgin dan Tech tahun 2014 juga menjadi acuan. Pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif digunakan. Data ini dikumpulkan melalui dokumentasi percakapan di WhatsApp, wawancara mendalam, dan observasi partisipatif. Analisis data dilakukan dengan teknis analisis isi atau content analysis. Yang pertama, teori kesantunan berbahasa, tadi menurut Brown and Levinson, Yule and Leeds. Yang kedua, ada metode kualitatif, yaitu deskriptif dan analisis isi. Kemudian ada komunikasi daring menurut Sirgin and Tech. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kesantunan berbahasa. Kesantunan berbahasa mahasiswa di WhatsApp dipengaruhi oleh beberapa faktor utama. Yang pertama, latar belakang budaya dan sosial, yaitu mempengaruhi pemahaman dan penerapan kesantunan. Yang kedua, konteks komunikasi, yaitu akademik cenderung lebih sopan, non-akademik lebih informal. Yang ketiga, ada hubungan antar anggota, hierarkis atau dosen ke mahasiswa lebih santun, sejawat lebih informal. Selanjutnya yaitu kerangka dan hipotesis penelitian. Kerangka penelitian ini mencakup representasi kesantunan berbahasa, faktor-faktor yang mempengaruhinya, dan implikasinya terhadap hubungan sosial di kampus. Yang pertama, implikasi sosial, efektivitas komunikasi, potensi konflik, pembentukan karakter. Yang kedua, faktor pengaruh, yaitu budaya, konteks, hubungan, fitur digital. Yang ketiga, representasi kesantunan, yaitu strategi, maksim, formalitas, dan emotikon. Hipotesis penelitian ini adalah representasi kesantunan berbahasa mahasiswa di WhatsApp dipengaruhi oleh konteks komunikasi, hubungan antar anggota, dan fitur media digital. Yang kedua, penggunaan bahasa informal, singkatan, dan emotikon dapat mengaburkan batas antara bahasa santun dan tidak santun. Yang ketiga, tingkatan kesantunan berbahasa ini berimplikasi terhadap keharmonisan hubungan sosial dan efektivitas komunikasi di lingkungan kampus. Selanjutnya yaitu metodologi penelitian, pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan di lingkungan mahasiswa Universitas Lampung dengan pengumpulan data mulai dari tahun 2024. Pendekatan kualitatif deskriptif dipilih untuk mengeksplorasi secara mendalam representasi kesantunan berbahasa mahasiswa di WhatsApp. Subjek penelitian adalah 20 mahasiswa aktif atau lebih di Universitas Lampung yang tergabung dalam grup WhatsApp akademik dan non-akademik, dipilih secara purposive sampling. Yang pertama itu ada tahap persiapan, yaitu studi pendahuluan, instrumen perizinan. Yang kedua ada tahap pengumpulan data, dokumentasi, wawancara, dan observasi. Tahap yang ketiga analisis data, yaitu seperti reduksi, kategorisasi, dan interpretasi. Yang keempat ada penyusunan laporan, yaitu hasil analisis sistematis. Berikut adalah hasil dari proposal penelitian mengenai metode penelitian kualitatif mengenai judul saya, yaitu mengeksplorasi persepsi kesantunan berbahasa mahasiswa di platform WhatsApp.
Itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai hasil penelitian saya, proposal saya. Bila ada salah kata saya mohon ampun, kepada Allah saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.